terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami. Teristimewa Tuhan, kami akan melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Mari Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Biarlah kami boleh melaksanakan pembelajaran kami dengan baik. Berkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah, yang terus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Berikan kesehatan, kekuatan, teristimewa konsentrasi yang baik kepada mereka dalam menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu Guru. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini anak-anakku semua, kita masuk pada materi kita, yaitu tematik. Kita masuk pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran kita yang pertama, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau negatif. Berikut dampak dari beberapa penemuan terhadap masyarakat. Yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya yang pertama, meringankan pekerjaan petani. Yang kedua, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat. Dampak negatifnya yang pertama, pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian yang kedua, harga traktor mahal, jadi tidak semua orang dapat memilikinya. Yang kedua, munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya yang pertama, mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan cepat. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Yang kedua, perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Yang ketiga, kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya, yang pertama, terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Yang kedua, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, melunturkan jati diri bangsa. Kemudian yang kedua, lebih menyukai barang buatan dalam negeri. Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik. Masih ingat anak-anakku pada materi kita yang lalu tentang interval nada? Nah, silakan anakku perhatikan interval nada berikut. Do ke re,
itu sama dengan 1. Kemudian re ke mi 1, mi ke fa 1/2, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do 1/2. Jadi itu jarak dari setiap nada. Kemudian kita masuk pada tangga nada mayor, itu memiliki jarak interval antar nada 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Nah, mungkin anak-anakku masih ingat tentang lagu Apuse. Ya, lagu Apuse dapat dinyanyikan secara berkelompok dan juga dapat diiringi oleh alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ansambel. Alat musik yang biasa digunakan adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau tidak memiliki nada. Contohnya dapat anak-anakku lihat pada gambar berikut. Ya, contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya ada pada gambar. Silakan anak-anakku simak gambar tersebut. Berikut alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contohnya pianika, gitar, rekorder, angklung, dan masih banyak lagi. Dan silakan anak-anakku perhatikan gambar. Contoh alat musik melodis masih ada terompet, serunai, dan angklung. Kemudian silakan anak-anakku melihat gambar, masih ada alat musik, contoh alat musik melodis, ada gitar, ada pianika, dan ada piano. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, itu terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada, yang digunakan pada acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Contoh kata baku dan tidak baku, silakan anak-anakku lihat pada tabel. Untuk membedakan kata baku dan tidak baku, itu dari segi tulisannya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat itu memiliki hak,
kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu bermacam-macam. Berikut salah satu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak. Contohnya, menggunakan transportasi umum. Yang kedua, kewajiban. Contohnya, membeli tiket transportasi umum sesuai dengan harga yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Contohnya, menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat buat anak-anakku semua. Salam sehat. Shalom. Ya anak-anakku semua, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan hanya kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Kau sudah menyertai kami di dalam melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Semoga pembelajaran kami hari ini Tuhan bermanfaat buat anak-anak kami. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.